semuanya, perkenalkan namaku Trianggia Berupandiangan dari kelas 10 S11. Di sini aku akan memaparkan materi mengenai mekanisme transaksi di pasar modal. Nah, sebelum kita masuk ke mekanisme transaksi di pasar modal, sebaiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih itu pasar modal? Jadi, pasar modal adalah pasar ataupun sarana bagi pemerintah maupun perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara melakukan penanaman saham atau penjualan saham atau obligasi. Nah, pasar modal berperan sebagai wadah pendanaan dengan melakukan kegiatan investasi. Ada dua jenis pasar modal. Apa sih itu? Mari kita saksikan. Nah, dua pasar yang saya sebutkan tadi sebagai jenis dari pasar modal ialah yang pertama ialah pasar primer ataupun perdana. Jadi, pasar primer ataupun pasar perdana dilakukan apabila transaksinya dilakukan dengan cara menjual surat berharga pertama kali ke masyarakat. Nah, sedangkan yang kedua ialah pasar sekunder. Pasar sekunder ialah pasar yang dimana transaksinya saat saham sudah dicatatkan atau sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, untuk lebih memahami pemahaman kita mengenai dua pasar ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita bisa membuat sebuah analogi mengenai pasar perdana ataupun pasar primer. Jadi, kita buat analoginya mengenai cerita kamu membeli sebuah motor bermerek A yang dibuat oleh PT Tri. Nah, kamu mendatangi showroom ataupun dealer dari motor tersebut. Dan setelah kamu setuju dan kamu cocok dengan dealer tersebut, kamu beli deh motornya. Setelah kamu membeli motornya, kamu melakukan pembayaran dan motor tersebut diantar ke kamu. Pembayaran yang masuk akan diterima ataupun diserahkan ke PT Tri. Untuk memahami pemahaman teman-teman tentang transaksi di pasar perdana, teman-teman bisa melihat sebuah infografis yang sudah saya ambil dari sumber yang sudah saya ambil dari ruang guru berikut. Nah, dari hal tersebut, teman-teman dapat melihat bahwa pelaku yang terdapat pada pasar perdana ialah yang pertama, PT Tri bertindak sebagai emiten, kamu bertindak sebagai investor, dan showroom ataupun dealer tersebut bertindak sebagai penjamin emisi. Nah, dengan analogi yang sama tapi sedikit berbeda, kita akan membuat contoh proses perdagangan di pasar sekunder. Di pasar sekunder, kita sebut saja kamu sudah memiliki sebuah motor selama 3 tahun dari motor Tri dan kamu ingin menjual hal tersebut. Jadi itu adalah motor bekas. Nah, di saat yang bersamaan teman kamu ingin mencari motor bekas. Sebut saja teman kamu adalah Hechan. Hechan pun mendatangi dealer dari motor bekas dan dealer motor bekas tersebut mempertemukannya denganmu dan kalian melakukan transaksi pembayaran. Di sini PT Tri tidak dilibatkan dalam transaksinya. Nah, untuk memahami pemahaman teman-teman lebih lanjut tentang proses perdagangan di pasar sekunder, mari kita lihat infografis yang sudah saya ambil dari sumber ruang guru lagi. Nah, hal berikut dapat kita lihat ada 3 pelaku di dalam proses perdagangan pasar yang sudah saya sebutkan tadi, di mana PT Tri bertindak sebagai emiten, kamu dan Hechan bertindak sebagai investor, dan dealer motor bekas bertindak sebagai perantara. Nah, kita masuk ke mekanisme transaksi di pasar modal, di mana yang pertama ialah calon pembeli saham harus mempunyai ataupun harus menjadi nasabah terlebih dahulu di perusahaan EP, ataupun calon pembeli saham harus mempunyai rekening yang sudah tercatat di Biro Administrasi EP ataupun BAE. Poin yang kedua di sini kita harus memahami bagaimana transaksi jual beli saham. Yang pertama itu dimulai dari investor ke perusahaan efek. Nah, perusahaan efek akan meneruskan ke petugas di lantai bursa. Nah, petugas di lantai bursa akan memasukkan pesanan ke sistem JATS dan sudah tercatat di sistem JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Setelah itu, di tahap ini ada komunikasi antara broker, di mana broker adalah petugas perusahaan dan investor. Nah, tahap yang ketiga adalah setelah order ataupun pesanan masuk ke sistem JATS dan muncul dengan harga yang tertera di sistem JATS, maka transaksi sudah selesai. Nah, transaksi yang sudah selesai diinformasikan kepada investor. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap penyelesaian, di mana ini adalah tahap yang keempat. Tahap penyelesaian ini adalah tahap di mana ada pemindah bukuan atau clearing transfer yang dilakukan oleh KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, selain itu ada juga proses lain ataupun tahap lain di mana sebelum investor menerima haknya berupa uang karena sudah membeli saham ataupun saham yang dibelinya.
Selain dari hal tersebut, ada beberapa poin-poin mekanisme transaksi di pasar modal yang juga harus kita ketahui. Di mana poin pertama adalah perusahaan efek Indonesia memiliki wakil yang dinamakan pialang. Pialang ini melakukan transaksi atas dasar order ataupun amanat yang akan dilakukan untuk menjual ataupun membeli. Poin kedua ialah saham yang diperdagangkan dalam Satuan Efek Indonesia adalah satuan lot, di mana sejak 2014 per Januari, Bursa Efek Indonesia telah menetapkan bahwa satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, poin yang ketiga ialah prinsip good delivery, di mana efek-efek yang diperdagangkan adalah efek-efek yang siap diserahkan. Efek adalah perdagangan ataupun penjualan surat berharga, teman-teman. For your information. Nah, poin keempat ialah prinsip good found, di mana prinsip ini menjamin bahwa penjualnya akan mendapatkan hasil dari penjualannya. Nah, poin yang kelima ialah PT KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan PT KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menjamin semua transaksi yang terjadi di Bursa Efek, sehingga kegagalan untuk melakukan kedua prinsip yang sudah saya sebutkan sebelumnya tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Nah, tentunya ada keuntungan dan resiko dari perdagangan saham. Kita akan membahas terlebih dahulu apa keuntungan dari perdagangan saham. Di mana yang pertama ialah capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didapat karena sudah menjual atau membeli saham. Dan yang kedua adalah dividen. Dividen adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Kita lanjut kepada resiko yang didapat dalam perdagangan saham. Resiko yang didapat dalam perdagangan saham yang pertama ialah capital loss. Capital loss adalah kerugian yang didapat karena penjualan atau pembelian saham. Dan yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga memperoleh kerugian. Nah, apabila sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan, maka hak klaim dari prioritas pemegang saham akan menjadi prioritas terakhir setelah semua kewajiban dapat dilunasi. Namun, apabila ada sisa kekayaan ataupun penjualan dari perusahaan, maka hal tersebut dapat dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham. Apabila tidak ada, maka pemegang saham sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dan mengalami kerugian.